Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Melati dari Prodi Gizi Universitas Respati Yogyakarta. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai demam tipoid akibat higien sanitasi yang rendah pada saat proses pengolahan makanan. Nah, di sini bisa kita mulai langsung, Bu. Bisa. Ya, di sini adalah yang pertama di sini akan saya bahas adalah pengertian demam tifoid. Yang kedua adalah penyebab dari demam tifoid. Yang ketiga ada intervensi untuk pasien dengan penyakit demam tifoid, dan yang keempat adalah pencegahan agar tidak terjadi demam tifoid. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di sini adalah pengertian demam tifoid. Demam tifoid ini adalah infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan kita yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Salmonella typhi. Nah, biasanya saat kita terkena demam tifoid ini terdapat gejala yang muncul seperti yaitu ada gangguan pada saluran pencernaan. Biasanya itu berupa mual, muntah, atau bahkan bisa diare. Nah, di sini penyebab dari gangguan pencernaan itu biasanya dari Salmonella typhi ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Nah, makanan dan minuman yang terkontaminasi itu dikontaminasikan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang terkontaminasi oleh kuman tadi. Setelah itu, kuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pada saat di dalam saluran pencernaan kita, sebagian kuman itu akan dimusnahkan oleh asam lambung dan sebagian lagi akan masuk ke dalam usus kita dan dia berkembang biak sehingga menyebabkan kita ada gangguan pada saluran pencernaan tadi seperti mual, muntah, dan diare. Nah, karena penyebab demam tifoid ini dari makanan yang terkontaminasi, maka mungkin saat kita mengolah makanan itu mungkin saja terjadi pencemaran oleh mikrobia. Pencemaran mikrobia dalam makanan dapat berasal dari lingkungan, bahan mentah dari makanan itu sendiri, atau dari air saat mencucinya, atau bahkan dari alat-alat yang akan kita gunakan, atau bisa saja dari penjamah makanan yang mengolah makanan tersebut. Nah, untuk itu bagi pasien yang mengalami demam tifoid ini nanti akan diberikan diet TETP, yaitu diet tinggi energi dan tinggi protein. Diet ini adalah diet yang diberikan energi yang tinggi dan protein yang tinggi, melebihi dari kebutuhan normal orang biasanya. Diet ini tujuannya diberikan agar memenuhi kebutuhan nutrisi pasien selama sakit dan untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, diet ETP tinggi energi tinggi protein ini contoh makanannya itu ada seperti daging merah, yaitu daging ayam, atau telur, ada tahu, ada tempe, begitu ya, Bu? Iya. Nah, di sini ada poster untuk pencegahan. Nih, di sini adalah poster untuk pencegahan terjadinya demam tifoid akibat higien sanitasi yang rendah saat mengolah makanan. Nah, jadi saat mengolah makanan kita harus menggunakan APD yang lengkap ya, Bu. Di sini ada masker, tutup kepala, dan celemek agar kita tidak mengkontaminasi makanan yang sedang kita olah. Nah, yang kedua di sini ada mencuci tangan. Mencuci tangan saat sebelum memakan atau setelah memegang sesuatu, kita harus selalu mencuci tangan sebelum mengolah makanan tersebut. Yang ketiga, pastikan di sini alat-alat yang digunakan saat kita masak, baik itu alat ataupun bahan, dalam keadaan bersih sehingga tidak mencemari dari makanan. Nah, yang keempat di sini ada penutup makanan dan penjepit makanan. Di sini fungsinya agar makanan tidak terkontaminasi oleh lingkungan sekitar yang kotor, dan menggunakan penjepit makanan agar tidak langsung terkontaminasi oleh tangan kita. Di sini yang kelima ada menggunakan tempat saji secara terpisah untuk jenis makanan yang berbeda. Misalnya ikan, satu piring khusus untuk ikan yang dimasak digoreng. Misalnya di sini ada untuk tempe bacem, itu piringnya harus dipisahkan ya, Bu, agar tidak saling mengkontaminasi.
Nah, yang terakhir itu di sini ada penjamah makanan harus dalam keadaan sehat. Tentu saja karena ini yang paling utama, karena jika pengolah makanannya dalam keadaan sakit, nanti dia akan mengkontaminasi makanan itu dan akan mencemari makanan itu ya Bu. Nah, dari materi yang saya sampaikan ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau merasa ada yang kurang jelas Bu? Apakah sudah jelas? Sepertinya sudah jelas. Sudah jelas ya Bu. Di sini tadi yang saya jelaskan itu ada pengertiannya ya. Yang kedua itu pengertian mengenai demam tifoid. Yang kedua ada penyebab demam tifoid. Penyebab demam tifoid pada saat higien sanitasi yang rendah itu karena pengolahan makanannya yang tercemar oleh bakteri saat mengolah ya Bu. Ya. Terus yang ketiga itu intervensi yang diberikan yaitu diet apa tadi Bu? Jadi Tinggi energi, ya, tinggi diet. energi, tinggi protein. Ya, diet tinggi energi dan tinggi protein. Itu contoh makanannya apa saja tadi, bisa Ibu ulang? Daging merah, tahu tempe, Telur, dan telur, ikan, daging putih ya. ya. Nah, di sini tadi untuk pencegahan tadi sudah dijelaskan melalui poster tadi ya Bu. Nah, apakah ada yang kurang jelas lagi? Sepertinya sudah ngerti. Oke, baiklah, kalau sudah jelas kita akhiri konseling hari ini ya Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini dapat Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Insya Allah. Oke, terima kasih Bu.